Ibu Ahmad mengantarkan Ahmad belajar ilmu agama, dan Ahmad hanya menamatkan pendidikan dasar di desa seberang. Ahmad sering diejek oleh teman-teman karena pakaiannya lusuh dan kotor. Ahmad pulang ke rumah sambil menangis. "Ma, kenapa kamu menangis, nak? Teman-teman mengejek dan menertawakanku. Mereka tidak mau berteman denganku. Apa karena kita miskin?" "Sabarlah anakku, jangan menangis. Dari hari ke hari, tahun berganti tahun, Ahmad tumbuh menjadi remaja. Ia membantu ibunya bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Akan tetapi kehidupan mereka tidak berubah. Suatu hari Ahmad meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke negeri seberang. "Mak," Ahmad pikir-pikir, "tidak mungkin kehidupan kita seperti ini terus. Untuk makan saja kadang tidak cukup. Ahmad ingin berubah, Mak. Ahmad ingin minta restu dari Mak untuk merantau ke negeri seberang." "Jangan anakku, jangan tinggalin Mak sendiri di sini." "Mak, Ahmad pergi sebentar saja. Jika sukses, insya Allah akan kembali lagi ke sini. Boleh ya, Mak?" Dengan berat hati ibunya pun mengizinkan. "Baiklah, Nak. Kamu ibu izinkan. Tapi ingat pesan Mak. Dimanapun kamu berada, jangan lupa kewajibanmu kepada Allah. Jaga sikap dan akhlakmu ya, Nak. Semoga kamu menjadi orang yang sukses di sana." Ahmad pun bergegas untuk berangkat. "Mak, Ahmad pergi dulu. Mak juga jaga diri Mak sendiri di sini." Di negeri seberang, Ahmad bekerja di tempat saudagar yang kaya raya. Dari hari berganti tahun pun berlalu. Ternyata sang saudagar memperhatikan Ahmad seorang anak yang rajin, bertanggung jawab dan pekerja keras, sehingga ia menjodohkan Ahmad dengan anak perempuannya. Dan akhirnya Ahmad pun menjadi orang yang dan dia pun lagi kepada ibunya. Suatu hari istri Ahmad berkata, "Kanda, kapan Kanda membawa ibu ke halaman Kanda?" Ahmad pun tak dapat menolak. "Baiklah Dinda, kita akan berlayar." Ahmad pun pergi berlayar dengan kapal mewahnya bersama istrinya. Sesampai di pelabuhan, mereka beristirahat sejenak. Ternyata seseorang datang memberitahukan kepada ibunya bahwa Ahmad sudah kembali. "Mak, tahu tidak, anakmu Ahmad sudah kembali. Dia sekarang di pelabuhan sama istrinya. Dia sangat cantik. Dia sudah menjadi orang sukses, Nek." "Apa? Yang benar, Nak. Anakku Ahmad sudah kembali. Alhamdulillah ya Allah. Sudah lama aku menantinya, akhirnya dia pulang. Nak, bantu saya masak makanan kesukaannya ya. Setelah itu antarkan saya menjumpai Ahmad." Ibunya pun bergegas. Sesampai di pelabuhan, memanggil nama. "Ahmad, anakku." "Siapa itu, Kanda?" Tiba-tiba Ahmad mendorongnya sambil berkata, "Siapa kau perempuan tua? Aku tidak mengenalmu." "Kenapa kau menolongku, Nak? Aku ini ibumu. Aku bawa makanan kesukaanmu. Aku ingin memelukmu. Aku sangat rindu." "Kau bukan ibuku. Ibuku tidak mungkin sepertimu. Sudah tua, kotor, jelek, bau lagi. Kau bukan ibuku. Pergi sana." "Tidak, ayo kita pergi dan tinggalkan perempuan tua itu." Ahmad pun pergi. Saja meninggalkan. Dengan hati yang sangat sedih, sambil menangis, "Ahmad, kau anak durhaka, tidak mengakui aku ini. Ya Allah, ya Bashir, ya Alim, Engkaulah yang maha melihat dan maha mengetahui. Kutuklah dia, ya Allah. Ia tidak mengakui aku ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya." Tiba-tiba langit mendung. Suara gemuruh menegangkan. Hujan petir badai pun datang. Kapal Ahmad terombang-ambing. "Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mengawal, nakoda!" Ahmad pun baru teringat kepada ibu. "Ibu, maafkan saya." Tetapi sudah terlambat. Ahmad pun berubah menjadi batu. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah
Wassalam.